Oke, kali ini saya akan men-share ke teman-teman semuanya untuk membuat fasad rumah minimalis modern 2 lantai dengan cepat ya. Jadi pertama kita perlu setting terlebih dahulu untuk model infonya seperti ini. Nah, ini model info, ini kita uncheck saja, dan untuk format units, format line area volume seperti ini ya. Teman-teman bisa screenshot dan oke, kita close. Dan lalu setelah itu kita bisa setting untuk stylesnya. Di stylesnya itu kita pilih edit dan kita uncheck saja profilnya seperti itu. Nah, baru kita bisa membuat rectangle untuk ukuran yang bebas ya. Nah, seperti ini contohnya, dan anggaplah ini lebih lebar lagi, tidak apa-apa, ini lebih panjang sedikit. Nah, ini saya fokuskan ke fasad eksterior, jadi kita triple klik kanan, kemudian make group, dan kemudian kita pilih type master tool di sini. Nah, lalu kita pilih dari sini ke saya arahkan di sini ya, dari sini ke sini di 9 meter. Oke, enter, dan ini saya perpanjang lagi ya supaya nanti space untuk terasnya ini lebih besar, dan ini kita pilih dari sini ke sini, kita klik ke kanan di 2 meter saja anggaplah. Oke, nah ini kita scale, kita adjust saja sesuai ini, dan oke, nah kemudian kita tentukan untuk kedalaman carport itu di 6 meter. Oke, kedalaman carport di 6 meter. Dan setelah itu kita klik dari sini ke sini, tujuannya untuk membuat entrance samping ini di anggaplah di 1,5 meter. Klik ke kanan 1,5 meter, dan kemudian klik ke belakang 1,5 meter. Nah, seperti ini, dan ini ke belakang. Oke, ini ke belakang, ini di 3 meter supaya terasnya lebih leluasa. Nah, lalu kita buat garis dengan line, kita pilih dari sini ke sini. Nah, seperti ini formatnya. Nah, ini adalah garis yang kita buat. Oke, kemudian kita offset keluar di 75, dan ini kita offset ke dalam ya, kita offset ke dalam ini di 75 juga, supaya nanti ketebalan dindingnya itu 15 cm. Yang garis tengah ini kita hapus, kita buat line seperti itu. Oke, kita buat line, dan ini kita buat line untuk menutup garisnya, rangkaian garis ini supaya menjadi surface seperti ini. Nah, kemudian kita pilih push pull, kita push ke atas di 4,5 meter anggaplah. Nah, kemudian kita triple klik kanan, kita make group. Lalu kemudian kita bikin dinding untuk yang sisi sini kanan kiri. Nah, ini untuk sampel saja ya. Oke, kita beri ketebalan 150 mili. Kita klik, kita push ke atas, dan triple klik kanan, kemudian make group. Nah, kemudian kita move, tekan control, kita arahkan ke sini. Ini kita push ke sini, dan kita klik move, tekan control, arahkan ke sini. Nah, ini kita push, arahkan ke sini. Oke, ini kita klik move, control, kita arahkan ke sini ya, seperti itu. Dan lalu kemudian kita pilih kamera field of view, kita atur field of view-nya seperti ini, kita tarik saja. Nah, kemudian setelah itu kita pilih line di sini. Kita pilih line begini. Kita pilih line begini. Nah, ini kita tutup ya, untuk line-nya itu kita tutup bisa jadi lantai. Kita pilih push ke atas di 40 cm. Triple klik, kita klik kanan make group, dan kita buat untuk terasnya ya. Kita buat terasnya seperti ini. Nah, kita klik, kita push ke atas di 30 cm. Kita triple klik kanan, kemudian make group. Nah, jangan lupa juga untuk yang area sini ya, cuman yang area sini ini di 15 cm saja ya. Oke, kita klik, kita push ke atas di 150 cm, 150 mili atau 15 cm seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita bisa tentukan untuk ini menjadi area carport ya, area carport. Oke. Nah, saya sudah siapkan material ya dengan template saya. Nah, ini kita pilih saja, lalu kita atur ke sini, dan ini sebagian ini kita atur menjadi rumput ya. Kita pilih landscaping saja. Oke, kita pilih landscaping di sini, dan kemudian kita rectangle. Nah, ini kita pilih jadinya seperti ini saja. Oke, nah ini adalah basicnya, dan kemudian ya setelah itu kita bisa buat untuk yang lantai 2-nya. Kita pilih, kita move ke atas, tekan control,
Oke, seperti ini. Kita move lagi ya di 400. Oke. Nah, ini untuk ketebalan slabnya ini, ketebalan lantainya ini saya tambahkan di 300 supaya totalnya jadi 70. Jadi 70 itu estimasi antara ketebalan balok, kemudian plafon dan utilitas MEP lainnya. Asumsinya seperti itu. Jadi ini simple ya. Penggambaran secara simple namun tetap representatif seperti itu. Nah, ini kita bisa push ke atas seperti itu, dan yang kita triple klik, yang ini kita hapus di area sini. Oke, nah setelah itu kemudian kita bisa copy dinding yang di bawah ini, kita copy ke atas, move, tekan Ctrl. Nah, ini kita copy atas seperti ini, dan lalu kita bisa tentukan ini nanti apakah akan menjadi cantilever atau apa. Tapi sebelumnya ini kita copy dulu untuk dinding yang ini. Ini kita copy dulu terlebih dahulu ke atas seperti ini ya. Nah, setelah itu baru kita bisa tentukan apakah ini nanti akan menggunakan balkon dan sebagainya. Nah, anggaplah ini nanti akan menggunakan balkon, kita buat rectangle terlebih dahulu. Anggaplah rectangle-nya seperti ini ya. Oke, ini untuk opening bukaannya. Nah, ini kita push ke lantai sampai di sisi lantai seperti ini. Dan ini nanti kita atur elevasinya dengan tab measure tool. Kita klik dari sini ke atas di 3 meter. Nah, ini adalah elevasi ya, elevasi untuk opening di sini. Ini kita sudah menggunakan tab measure tool untuk garis bantu. Oke, dan kemudian untuk ketinggian dinding ini ya, dari atas ke lantai 2 ini di 5,2 ini nanti masih bisa kita turunkan lagi, kurangi 1,2 meter ya supaya jadi 4 meter ketinggiannya. Ini kita push ke bawah, kita double klik, ini kita push ke bawah seperti itu. Nah oke, semisal sudah, lalu kita bisa tutup lagi, kita move, control, oke, arahkan di sini. Nah, lalu berarti ini clearance dari plafon ke lantai ini di 3,3 meter. Artinya ini sudah cukup ideal ya kalau untuk rumah tinggal, elevasi dari floor to ceiling rumah tinggal. Atau kalau tidak, ini bisa dikurangi 30. Jadi 3,6 seperti itu untuk elevasi dari lantai ke plafon yang lantai 2 seperti itu. Dan untuk yang samping ini nanti kita bisa kita bikin opening menggunakan rectangle. Kita klik dan push sampai limit di sini. Ini kita klik dan push sampai sini. Nah, setelah itu kita bisa pilih tab master tool. Oke, kita klik, arahkan ke atas di 3 meter. Oke, ini setelah kita jadi 3 meter, kita push ke bawah. Kita push ke bawah di sini supaya sama elevasinya, dan juga demikian yang ini kita bisa beri pintu ya. Mungkin ketinggiannya di 2,4 dan ini lantainya ini kita bisa sesuaikan saja. Anggaplah ini lantainya ya segini, kita push sampai sini. Nah, kita bikin rectangle, kita klik, kita push ke luar 40 mili, klik kanan, make group, dan kita move di sini. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita bisa membuat di sini anggaplah ada openingan lagi ya. Jadi konsep fasadnya itu ada 2 openingan, ada 2 jendela, satu kecil di kiri dan satu yang besar itu di kanan. Jadi supaya lebih dynamic gitu secara fasadnya. Nah, seperti itu. Dan untuk yang area bawah ini bisa kita teruskan sebetulnya, yang area bawah ini bisa kita teruskan seperti ini ya. Nah, jadi supaya selaras nanti dengan yang lantai atasnya. Nah, karena nanti kita akan buat aksen ini di sini nih, kita akan membuat aksen. Kita push ke bawah, kemudian oke, kita arahkan ke sini. Kita akan membuat aksen. Nah, tapi kita bisa membuat anggaplah ini pintunya ini simple terlebih dahulu ya. Pintu simple yang cukup representatif. Dan kita triple klik di kanan, bukan make komponen. Bukan make komponen ya. Triple klik kanan, kita make group. Nah, lalu kita tambahkan material menjadi material kayu. Oke, ini kita move sampai sini. Dan ini kita move sampai sini. Oke, ini kita move sampai sini terlebih dahulu. Kita triple klik kanan, make group. Dan ini juga bisa kita tambahkan kanopi ya.
kita tambahkan kanopi, klik make group. Nah, setelah itu kita bisa bikin untuk fasad kusennya. Kita klik offset ke dalam di 35 mili. Klik kanan, kita iris, kemudian kita hapus 150, kita triple klik kanan make group. Nah, ini kita tambahkan rangka ya. Oke, kita hapus ke sini, klik kanan make component, kemudian create, kita move, tekan control, kita place di sini, ketik 2/n enter. Oke, ini kita tambahkan kaca ya di sini. Kita tambahkan kaca, klik kanan make group dan pilih glass. Kita atur glazingnya, atur saturasi seperti itu, kemudian select di color ya, kita pilih warna hitam atau warna gelap ya untuk aluminium, kusen aluminiumnya seperti itu. Klik kanan, kemudian make group, dan kemudian kita move, control, oke, shift supaya lurus, arahkan ke bawah seperti itu. Nah, untuk yang samping ini kita klik, tekan move, control, ini arahkan sampai di sini. Nah, kemudian kita triple klik, ini kita move area sini, kita move sampai sini. Oke, kita push saja sampai sini. Oke, seperti itu. Dan kemudian kita bisa membuat atapnya ini menjadi atap datar ya. Kalau ini atap datar, ini kita offset ke dalam sedikit seperti ini. Nah, kita push ke atas di 50 cm misalkan, atau tambah sedikit, misalkan 30. Oke, ini kita klik offset ke dalam di 150, kita hapus ke sini, kita triple klik, kita make group ya, kita make group terlebih dahulu. Nah, ini kita lubangi ya, karena ini atapnya termasuk atap cor, jadi yang di sini tidak perlu kita berikan atap dak, namun ini void seperti itu secara konstruksi. Dan lalu kita miringkan. Nah, ini kita buat rectangle terlebih dahulu, kita triple klik, ini offset keluar sekitar angle sekitar 80 cm. Oke, 80 cm. Ini kita hapus saja garis yang tidak perlu, kita klik, kita push ke atas 20. Kita triple klik kanan, kemudian make group. Nah, lalu setelah itu kita rotate. Ini kita rotate saja di 5 derajat deh, 5 derajat. Nah, ini kita bisa panjangkan lagi, tambah 2 meter, misalkan 2 meter. Kita triple klik, kita push sampai ke atas. Nah, setelah itu untuk cara memotongnya ini kita tambahkan line ya, kita tambahkan garis mengikuti kemiringan dan posisi bawah atap ini. Oke, mengikuti ini. Oke, setelah itu sorry. Lebih efektifnya gini saja. Jadi ini kita triple klik, ini klik. Oke, lalu kita edit, copy, exit, kemudian masuk ke grup yang ini, kemudian edit dan paste in place. Nah, kita aktifkan hide rest of model, ini sudah ada perpotongan. Kemudian kita triple klik, semuanya kita select ya. Klik kanan, intersect face with selection. Nah, ini kita hapus, semuanya garis ini kita hapus, dan kemudian ini kita hapus. Nah, ini kita hapus, sorry. Nah, ini kita lagi coba ini ya, intersect face lagi. Oke, ini kita sudah berhasil menghapus, jadinya seperti ini ya. Ini, oke, lalu untuk atapnya ini kita kasih warna hitam, klik, kita offset ke dalam sedikit, kita beri material yang ini. Oke. Nah, lalu setelah itu kita bisa tambahkan mungkin kanopi. Anggaplah ini kanopi beton ya. Jadi kita menggunakan konsepnya kanopi beton. Kita triple klik, kita move-nya sampai sini.
Kita ketebalannya samakan. Ini kita menggunakan kanopi beton di sini. Ini oke lah, ini kita fullkan aja, dan ini elevasinya kita samakan aja. Nah ini gini make group, dan untuk ketinggian kita cek. Oke, ini 3,4, artinya di sini ini perlu ada penebalan. Tambahkan misalkan 70. Ini clearance-nya masih 2,7, artinya masih aman, dan ini baloknya kita bisa perpanjang lagi seperti ini. Oke, nah ini bisa kita beri warna hitam, kita kasih color, kemudian kita pilih warna gelap seperti itu, dan warna yang lain anggaplah seperti ini. Nah ini kita bisa beri ornamen, kita bisa beri ornamen di sini sebagai aksen misalkan begini, dan kita push sejauh 150, klik kanan make group, dan kita assign materialnya, kita klik. Oke, kita assign materialnya, kita triple klik, kita klik offset ke dalam di 1 meter, kita klik, kita push sampai limit. Oke, ini jadi tetap ada skylight. Kita bisa buat rectangle, kita klik offset ke dalam di 80. Oke, ini kita offset ke bawah 120, triple klik, kita make group. Nah kemudian kita triple klik, kita copy, kita edit dan paste in place, kita push sampai sini sedikit, triple klik, klik kanan make component, create, dan tekan move, control, kita arahkan ke sini, ketik di 4 slash dan enter. Nah kemudian ini bisa kita hapus aja, ini kita hapus. Nah ini kita tambahkan ini kaca lah, di sini kita tambahkan kaca, kita offset sedikit, ini kita offset sedikit, kita hapus ke atas di 10, triple klik, make group, dan ini kita assign saja materialnya seperti itu. Oke, nah ini kita bisa beri variasi sedikit, kita hapus sampai sini. Nah setelah itu barulah ya, anggaplah ini kita bisa tambahkan shading atau kanopi sedikit, ini ke sini, dan yang ini ke sini, ini ke sini, kita triple klik make group, kita arahkan di sini, dan ini kita move, control. Oke, ini arahkan sampai sini. Nah setelah itu kita bisa juga membuat semacam kisi-kisi ya, kita beri variasi seperti kisi-kisi. Kita triple klik, klik kanan make component, create, dan tekan move, control, arahkan di sini, ketik 8 slash and enter. Lalu kita bisa buat untuk kisi-kisinya seperti ini ya, triple klik, kita jadikan seperti ini. Dan oke, setelah itu kita bisa buat tambahan ini area bagian jalan ya, maksudnya ini adalah area bagian jalan. Ini kita beri aksen rumput, ini kita beri material landscaping seperti ini, klik kanan make group. Oke, kita klik sini, triple klik, kemudian make group, dan kita assign materialnya di sini. Nah lalu kita bisa buat semacam slope. Misalkan di sini semacam sloping ya, kita push, kita klik, kita move, make group, lalu assign material saja, kita assign material di sini, kita buat sloping, dan ini untuk tanaman di sini nih. Lalu kita bisa posisikan kendaraan dia di sini, di sini, dan orang dia ada di sini untuk melihat proporsi elevasi. Namun selain itu juga kita bisa tambahkan sedikit di sini untuk landasan untuk trapnya ini ya. Untuk landasan untuk trapnya kita pilih konkret saja, arahkan begitu.
Dan kemudian selain itu kita bisa juga atur untuk variasi lainnya ya. Kita bisa klik, kita triple klik yang ini dan yang ini, tekan move control 10, kita klik di 50, kita klik di 50, klik di 50. Oke, seperti itu. Jadi ini sudah ada leherannya, dan kita bisa juga tambahkan ini, kita tambahkan area yang ini, kita tambahkan ornamen. Oke, kita tambahkan ornamen, kita triple klik, kita unselect yang ini saja, kita gunakan follow me. Nah, ini kita triple klik make group, lalu kita pilih coloringnya, kita gunakan coloring yang lebih gelap misalkan, lalu kita move. Nah, ini kita bisa duplicate lagi, kita coba seperti ini ya misalkan. Kita coba seperti ini, dan untuk yang area sini ini sebetulnya masih bisa kita ganti. Ini kan jadi lebih gelap, area ini jadi lebih gelap, contohnya seperti ini. Oke, nah namun setelah kita lihat ini sebenarnya terlalu banyak dominan warna grey, jadi sebetulnya bisa juga ini kita tambahkan untuk elemen kayu ya, kita lengkapi untuk elemen warna kayu, atau yang lantai satu ini kita beri warna yang lebih natural, tekstur natural maksudnya ini. Nah, ini kita materialkan di sini, ini kita materialkan di sini deh. Nah begitu kira-kira. Terus kemudian apa lagi ya, bagian pagar ya, bagian pagar ini kita bisa ganti dengan yang ini. Nah supaya lebih tapi ini terlalu rame, sorry, ini terlalu rame kalau dilihat-lihat, jadi ini saja. Nah yang ini oke lah. Oke, terus kemudian ini kita bisa extend saja sedikit. Oke, dan ini kita bisa extend sedikit. Jadinya ini kita bisa extend sampai sini, kita klik sampai sini, kita triple klik, ini kita buat rectangle, kita push sampai sini. Oke, nah oke, kemudian kita select move, tekan control, kita arahkan ke sini, kita tekan move control, arahkan ke sini seperti itu. Dan untuk stylenya ini kita bisa ganti warna jadi biru ya, warna biru, dan ini kita bisa aktifkan shadownya gitu. Nah ini sebenarnya bisa kita tutup terlebih dahulu ya, kita tutup saja, kita tutup saja, kita ganti warna putih saja. Oke, reverse, kita reverse. Aduh, kita reverse mana, reverse. Oke, kira-kira begitu. Dan oke, jadi sejauh ini begini. Oke, ini pembuatan fasad secara singkat saja ya, jadi teman-teman nanti bisa kembangkan ini lebih jauh lagi, lebih baik lagi, bisa modifikasi. Semoga menjadi manfaat dan inspirasi buat teman-teman yang sedang mengerjakan project atau sedang belajar 3D modeling. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komentar ya misalkan dan ada pendapat atau pertanyaan dari teman-teman seperti itu. Oke, semoga menjadi manfaat dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas teman-teman.